Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen ya. Ya, Oke, Mas. Ya. karena ini judulnya sekarang kita praktik-praktik ya, Cek Nur ya. Jadi Bikin Bapak Ibu penasaran. kali ini saya akan sharing tentang aplikasi Nearpod ya, sebuah aplikasi untuk membantu untuk presentasi secara interaktif, asik, menyenangkan. Nah, interaktifnya seperti apa? Kita lihat contoh tampilan di layar. Sebelah kiri tampilan dari presenter, gurunya atau narasumbernya. Sebelah kanan ini tampilan dari peserta, siswa, ya. Misalnya sebelah kiri gurunya menuliskan kodenya, diketikkan kodenya ini misalnya FMQBG, ya. Join. Ini saya kecilkan dulu nih. Nah, guru bisa memantau siapa-siapa saja yang sudah join, ya. Bisa dipantau di halaman 1. Nah, ini kan ada 1 dari 9 halaman sebelah bawah ini. Jadi siswa join di join.nearpod.com. Sebentar ya, Bapak Ibu masih loading. Nah, ini nanti sekali lagi sebelah kiri tampilan dari gurunya, sebelah kanan tampilan siswanya. Tanpa join ke Nearpod, siswa bisa bergabung ke Nearpod-nya, ya. Misalnya ditulis namanya. Lalu ini yang bawah ini bisa kelas juga, bisa nama panggilan juga, gitu ya. Join lesson, ya, join pembelajarannya. Oke. Nah, begitu sudah ada yang join, misalnya ini ada Bu Ati juga ikut join, ya. Sudah belajar Nearpod tampaknya. Nah, kita sebagai narasumbernya bisa next, mulai pembelajarannya. Nah, maka tampilan pertama di peserta akan muncul slide pertama, ya. Pada Nearpod bisa ditambahkan suara, ya. Di sini ada suaranya nih. Jadi kalau diputar, maka siswanya juga bisa mendengarkan. Nah, ini ada suara di sebelah bawah ini. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Ya, oke. Contoh itu bisa background, bisa gambar animasi. Lanjut lagi ya. Slide berikutnya, misalnya diisi sebuah permainan. Semuanya sudah ada di aplikasi Nearpod, Bapak Ibu. Sudah lengkap. Konten dan permainan atau aktivitas, ya. Nah, misalnya permainan kali ini, jadi ya, presentasi kali ini topiknya adalah karakter, membangun karakter. Nah, di sini maka dibuat permainan tentang memori test yang berkaitan dengan karakter. Sebelah kanan siswanya bisa bermain-main nih, mencari gambar karakter yang sama. Misalnya ya, ini gambar ini. Nah, bisa dibuka satu persatu. Nanti kalau gambarnya sama, baru wow, gambarnya beda-beda nih. Oke, tantangan nih Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul nih, ini sama ini, ya. Ini belum muncul. Nah, ini tadi udah muncul nih. Ya, gimana ya tadi ini Bapak Ibu? Nah, oke. Ini sini, ye, ya. Ini sini, oke. Ini sama sini mungkin. Oke. Ini sini kali. Bukan. Nah, ini. Nah, ini. Oh, sini pasti. Pramuka sini. Jadi siswa, peserta bisa bermain-main tentang sebuah permainan yang berkaitan dengan materi. Ya. Lanjut lagi misalnya. Jadi ini contoh presentasi menggunakan Nearpod
ya. Belum semua menu digunakan nih Bapak Ibu. Belum semua menunya digunakan di sini, ya. Bisa sebuah background, gambar, bisa juga sebuah video di mana di sela-sela videonya itu bisa diberikan pertanyaan, ya. Di sela-sela video bisa dibuat pertanyaan. Nah, ini ada dua pilihan nih untuk diputar di gurunya atau bisa diputar di siswanya. Karena sekarang kita Zoom, maka diputar di saya saja. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada bulat-bulat biru. Nanti ketika videonya sudah sampai bulat biru ini, maka akan muncul pertanyaan di peserta. Ya, kita coba putar ya videonya ya. Nah, misalnya videonya menjelaskan tentang pendidikan karakter. Di tengah-tengah titik tertentu muncul pertanyaan. Video berhenti, muncul pertanyaan, sebutkan karakter positif yang kamu ketahui. Nah, nanti peserta bisa berinteraksi menjawab di laptop, bisa juga menjawab di HP-nya masing-masing. Jadi ini tidak hanya dibuka di laptop, bisa juga dibuka di HP bagi peserta ya. Misalnya karakter berani, terus karakter optimis, kreatif, ya. Lalu submit, maka di gurunya ya, maka akan muncul laporan siapa yang sudah menjawab. Wah, ini Pak Bambang sudah menjawab, Pak Didik, Pak Gwendang. Nah, jadi sang guru bisa memantau aktivitas siswa yang aktif untuk berinteraksi dalam presentasi ini. Lanjut lagi ya, kita lihat. Jadi ini contoh hanya menggunakan beberapa menu, enggak semua yang digunakan. Jadi menu Nearpod tuh banyak sekali nih Bapak Ibu. Termasuk nyambung Mas Zubair tadi, ada menu 3 dimensi. Ya. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Nah, ini. Lalu slide berikutnya bercerita tentang jodohkan antara karakter. Nah, tampilan sebelah kanan, tampilan siswa. Maka dia harus menjodohkan antara gambar dan karakter yang sesuai. Misalnya ini itu dia ceria. Nih, misalnya. Nah, ini berarti percaya diri nih kalau angkat tangan. Ya, percaya diri. Nah, ini kalau ini kayak salah, tadi saya belum klik ini. Kalau nulis gini rajin lah ya. Nah, ini sabar sama ini berarti ini semangat nih. Nih, nah ini Bu Ati sebelah kiri laporan dari tampilan sang guru. Bu Ati sudah menjawab, Pak Bambang, Bu Endang, ya. Nah, jadi kita bisa memantau sebagai presenter siapa yang sudah aktif. Lanjut lagi ya. Oke. Kita juga bisa mengupload materi PowerPoint yang sudah kita miliki, mengupload PDF yang sudah kita miliki, ya tinggal diupload, bisa ditambahkan video, ditambahkan gambar anime, tambahkan suara, bisa ditambahkan di slide Nearpod kita, ya. Nah ini, oke lanjut lagi. Nah suara manfaatnya Bapak Ibu bisa digunakan untuk misalnya penugasan. Nearpodnya kita sharingkan selama 7 hari misalnya. Selama 7 hari itu peserta bebas membuka kapanpun slide-slide Nearpodnya. Ya. Itu kalau penugasan, contoh polling. Jadi bisa memberikan polling ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, seru gitu misalnya. Oke. Nah,
Bisa juga nanti ada menambahkan aktivitas di tengah-tengah pembelajaran yang sudah dibuat, juga bisa menambahkan aktivitas baru ya. Bisa juga melihat laporan ya, laporan. Nanti kita lihat laporan pembelajaran hari ini misalnya. Oke, sekarang kita akan bahas menu-menu apa yang ada di Nearpod ya. Kita akhiri dulu ya ini Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oke, kita tutup dulu. Tampilannya ini kita perbesar, tampilan. Nah, kita lihat menu-menu yang ada di Nearpod. Banyak banget Bapak Ibu. Jadi dibagi dua bagian besar, menu konten dan menu activities. Ya, bisa berupa video, bisa berupa 3 dimensi, bisa berupa virtual reality, bisa berupa web, sebuah web, ya, bisa berupa macam-macam. Nah, kita lihat ya. Misalnya kita mau membuat, klik create, lalu lesson. Kita lihat menu-menunya nih Bapak Ibu. Ya. Nah, menambahkan konten. Nah, ini kontennya Bapak Ibu komplit ya. Ada slide dimensi tadi yang dari Mas Juber. Recording in progress. Di sana ya, kumpulan gambar, audio maupun PDF. Kita lihat dulu yang lainnya. Itu konten ya, konten materi. Aktivitasnya kita bisa menambahkan permainan di sela-sela pertanyaan. Terus kemudian pertanyaan terbuka dan tertutup, menjodohkan, kuis, kemudian video. Jadi video Kak Mading tapi isinya video. Ya, beda dengan ini. Mading tapi isinya tulisan. Jadi kumpulan-kumpulan jawaban dari peserta. Terus papan tulis. Di sana kita bisa bebas menulis, menggambar, polling tadi, mengisi kata yang kosong, ya, memori test, ya. Jadi lumayan komplit sekali, Bapak Ibu ya. Kita lihat satu persatu. Sebelum ke sini, kita bisa juga mengupload PowerPoint di sini nih. Ya, tinggal kita drag PowerPoint-nya, kita upload di sini. Coba ya, kita tes ya. Misalnya saya sudah punya materi presentasi dalam bentuk PowerPoint, saya tidak perlu membuat slide-nya di Nearpod-nya karena sudah ada di PowerPoint yang sudah kita miliki. Oke, kita minimize misalnya misalnya sebentar ya. Misalnya tentang misalnya kita bicara tentang vitamin gitu ya. Nah, tinggal kita drag ke sini. Ya, di drag bisa nih Bapak Ibu ya. Lepaskan, diseret, lepas. Nah, maka otomatis tampil di Nearpod. Nah, di Nearpod pun bisa diedit-edit, ditambahkan suara, ditambahkan lebih tepatnya ya.
Oke, sambil menunggu kita coba menu yang lain. Ya, misalnya menu video, bagaimana menambahkan pertanyaan-pertanyaan di sela-sela video. Nah, itu asik sekali Bapak Ibu, video bisa ditambah pertanyaan-pertanyaan di sela-sela di antara video tersebut. Nah, ini sedang proses yang tadi kita tinggal dulu untuk melihat menu yang lain. Oke, kita tunggu ya. Jadi secara garis besar Nearpod ini komplit Bapak Ibu ya, sangat komplit sekali untuk presentasi yang interaktif, asik, menyenangkan, cukup dalam satu aplikasi. Nah, ini sudah muncul slide yang saya tadi ya. Oke, bisa kita tambahkan suara dan gambar. Oke, lanjut dulu ya. Oke, misalnya kita mau menambahkan video ya. Menu-menunya juga nggak begitu banyak Bapak Ibu di dalam Nearpod. Jadi sangat simpel. Seperti Canva tadi kan menunya nggak banyak, tapi komplit dalamnya. Tinggal mengetikkan kata kunci, kita bisa mencari video, gambar, bahkan gambar animasi. Kita lihat dulu nih. Nah, di sini ya, ada video bisa upload dari laptop kita, bisa juga dari YouTube. Ya, tinggal kita klik YouTube di sini. Nah, setelah diklik, tinggal ketikkan kata kuncinya, misalnya tentang vitamin, ya. Karena ini sekarang musim pandemi, ya, kita bicara vitamin meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, misalnya jenis vitamin aja ya, jenis. Kita pilih salah satu misalnya ini. Setelah dipilih, kita klik save. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu, gampang sekali ya. Kalau kita sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi, maka menu-menu seperti ini kita bisa coba-coba ya, atau sudah bisa menerka. Oh, ini YouTube, tinggal diklik. Nah, di sini videonya berdurasi 5 menit ya. Misalnya kita mau memendekkan jadi 2 menit, di sini ada fasilitas untuk memotongnya, trim ya. Kita isi pertanyaan terlebih dahulu ya. Misalnya kita isi pertanyaan di menit di sini nih ya. Oke, di sini nih. Nah, misalnya kita mau memberikan pertanyaan ya. Nanti bisa kita edit kok, mau di menit keberapa. Pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Nah, misalnya makanan apa yang mengandung vitamin yang kamu makan hari ini. Nah, misalnya seperti itu contohnya, ya. Makanan apa yang mengandung vitamin yang kamu makan hari ini, ya. Nah, jadi nanti di menit 0,47 maka muncul pertanyaan tersebut. Tentu saja kita melihat videonya terlebih dahulu ya, cocoknya nanti bahkan ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu, misalnya oh di menit ini aja saya tanyanya. Oke. Dan selanjutnya ya. Oke. Misalnya kita trim, kita potong nih ceritanya nih. Kita potong. Wah, pertama itu kok banyak apa ya pembukaan. Saya potong di sini videonya. Lalu sebelah kanan, sebentar ini saya geser dulu. Saya potong sampai di sini. Jadi videonya hanya beberapa menit saja. Trim, di sini ada tulisan trim. Begitu sudah selesai, misalnya kita tambahkan satu pertanyaan lagi deh, ya. Misalnya satu pertanyaan lagi di mana ya? Sebentar, ini sedang proses trim ya.
Kita klik save aja dulu ya. Nanti kita bisa edit. Nah, itu uniknya Bapak Ibu dalam Nearpod, kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan. Jadi bahkan ketika kita presentasi hanya menggunakan video, itu presentasi yang interaktif. Karena penonton, peserta, siswa ikut berinteraksi menjawabnya. Jadi kalau dia tidak menonton dari videonya, maka dia tidak bisa menjawab. Dan kita bisa memantau siapa yang nggak jawab nih, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Menunya ya. Oke, penasaran dengan menu 3 dimensinya Nearpod? Nah, kita lihat dulu, lompat dulu nih. Menu 3, ini web content dulu ya. Tinggal kita ketikkan linknya ya. Kita ketikkan linknya ya, bisa enter URL. Nah, gampang, tinggal ketikkan di sini, kita klik save ya. Oke, lanjut lagi. Menu Nearpod 3 dimensi. Nah, ini ya. Banyak sekali gambarnya nih Bapak Ibu, bawaan dari Nearpodnya ini. Sel tumbuhan misalnya ya. Amazing place, ancient time, human body. Nah, ini kalau ini berhubungan dengan human body nih, kalau kesehatan nih. Ya, kita lihat nih. Meskipun terbatas ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti bisa pakai SketchUp tadi, yang dari Mas Zubair tadi, lengkap tadi 3 dimensinya. Kita pilih salah satu untuk contoh. Human body ya, kita pilih salah satu ya dari human body ini aja misalnya. Dan karena 3 dimensi, bisa tampilan siswa bisa diputar-putar. Kita lihat ya previewnya ya. Nah, ini preview tampilan dari peserta atau siswanya ya. Seperti yang disampaikan Mas Zubair tadi, peserta bisa muter-muter tuh. Kita tunggu nih prosesnya nih Bapak Ibu ya. Ini baru kita bicara tentang konten Bapak Ibu, konten materinya. Itu pun sudah seru ya konten materinya. Apalagi nanti ditambahkan aktivitas-aktivitas. Jadi kalau ini untuk pembelajaran, sangat-sangat apa ya, menyenangkan, ditunggu-tunggu, asik, komplit sekali nih Bapak Ibu ya. Mana ini nggak keluar-keluar nih. Dan nanti bisa dimainkan oleh peserta seperti tadi, diputar-putar, putar-putar. Oke, kita tinggal dulu ya. Kita tutup dulu. Karena sinyal nih ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut dulu ya. Kita tutup dulu. Pakai cerita dulu ya. Lanjut, kita tutup. Sebentar, ini masih loading juga nih. Selanjutnya, nah oke, sudah. Lanjut lagi, itu 3 dimensi. Nah, ada juga laboratorium virtual. Ya, itu penting sekali nih. Dengan pandemi ini, maka siswa nggak bisa
praktikum. Nah, di sini ada contoh beberapa praktikum. Misalnya untuk SD apa praktikumnya nih. Nah, nanti siswa bisa nyoba-nyoba, geser-geser. Coba ini ya. Klik dan misalnya. Jadi kalau SMP mungkin energi kinetik. Nah, nanti bisa nyoba-nyoba kalau kecepatannya sekian, jaraknya seperti apa, waktunya seperti apa. Itu nanti muncul nih Bapak Ibu seperti praktikum pada di sekolah gitu ya. Nah, ini nampaknya sinyalnya nih sudah mulai ya. Oke, itu praktikum. Tadi sebelahnya juga ada PDF, ini VR, virtual reality ya. Seru sebenarnya ini Bapak Ibu. Misalnya pelajaran sejarah mau menceritakan sebuah daerah yang jaraknya jauh, kita nggak perlu ke sana, tapi dengan virtual reality seolah-olah berada di sana dan melihat lingkungan sekeliling ya. Oke, lanjut lagi. Kita back saja ya. Oke, kita back saja. Sekarang kita akan membahas tentang aktivitasnya, permainan-permainan serunya. Sambil masih loading nih, saya coba lihat di chat ada pertanyaan. Sambil menunggu loading nih Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau bertanya sama Mas Zuber? Ini Iya, Bapak Ibu, Pak Iking tuh silakan nanya, sambil menunggu Mas Irwan ya Teh Ros. ya, Nur, ini ada dari Kang Iking, berapa slide yang bisa diupload data Nerpot kena, Mas Irwan? Oh ya, di Nerpot batasannya yang versi free bukan berapa slide, tapi mega, 100 mega. Ya. Jadi batasannya 100 mega. Kalau batasannya pengen lebih, ya mendaftar yang pro. Ya, misalnya, Jangan yang gratisan ya Mas Irwan. ya kalau ini lebih. Gratis ya tapi kalau mau lebih terbatas ya, ya mendaftar ada yang gold, ada yang silver, ada yang premium khusus sekolah, itu ada. Nanti kita lihat. Coba kita nah ini nampaknya mau muncul nih Bapak Ibu ya. Masih muter-muter Mas. jaringan Mas Irwan. Ya, jaringan. Jadi tinggal satu aktivitas ya. Aktivitas itu permainan-permainan. Jadi kalau untuk presentasi ya lumayan komplit dan menyenangkan ya, interaktif. Jadi di sela-sela kita presentasi, ayo nih ada memori test. Sela-sela presentasi lagi, peserta sudah mulai ngantuk, kurang konsentrasi, ada menjodohkan. Ya, oke. Oke, ini kita tutup dulu. Sudah keluar nih. Kita lanjut ke... Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke aktivitas. Itu Bu Yuli juga sudah pernah nyoba untuk siswa-siswanya.
Senang nggak Bu Yuli, siswa-siswanya pakai ini Nerpot, Bu? Pasti seru Senang, ya? Pak Irwan, seru, Oh, semangat. Ya, Tantangan ya anak-anak. iya, karena permainan. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau itu sesuatu yang menyenangkan, permainan, kan sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau untuk siswa itu tantangannya adalah bagaimana antara permainan dunia mereka atau permainan yang mereka sering mainkan, tampilan presentasi kita bisa nggak seasik mereka bermain gitu, tantangannya seperti itu. Misalnya apa ya, kita pilih salah satu nih, mengisi ini aja nih. Sebentar, kita tutup dulu. Memori test ya, misalnya memori test. Nah, ini memori test, kita mau berapa ini nih? 8 ya, misalnya ya. 8 gambar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 aja coba. 6. Oke, tinggal kita ketikkan kata kunci di sini nih Bapak Ibu ya. Misalnya vitamin. Ya, urut aja ya, vitamin A, water. Lalu di searching seperti ini, klik. Maka dengan cepatnya kita langsung drag water di sini. Ya, otomatis tuh. Apalagi vitamin B, nasi, searching. Jadi simpel sekali nih Bapak Ibu. Apa nasi? Munculnya nasi goreng. Oke. Ya udah nggak apa-apa untuk contoh ya. Oke. Jeruk misalnya. Jeruk, tomat. Nah. Simpel ya Bapak Ibu ya. Penggunaannya itu sederhana, nggak terlalu banyak menu-menu yang kita jadi bingung pakai yang mana ini ya menu-menu. Jadi menu-menunya sudah sangat jelas dan simpel. Nah, tinggal di sini set alpukat, bayam. Jadi kita nggak perlu keluar dari aplikasinya, misalnya ke Google. Itu untuk tambahan saja nih Bapak Ibu, misalnya sudah selesai. Lalu dan ya. Maka secara otomatis Nerpot akan mengacak. Nah, coba kita preview ya, akan mengacak posisinya. Nggak perlu kita acak, dia akan selalu berganti-ganti, diacak berganti-ganti posisinya. Water yang tadinya nomor 1 menjadi nomor 3. Oke, kita lihat nih ya. Boleh nih Bapak Ibu untuk selingan ketika Bapak Ibu presentasi, pasti seru. Apalagi peserta bisa lewat HP ya. Nah, ini contoh ya. Peserta bisa klik. Nah, oke. Tomat. Sini alpukat, jeruk. Nah, ini sini. Oke. Alpukat, sini tadi udah muncul jeruk. Set. Ye, cepat sekali ya. Seru nih, Ibu ya. Seru sekali baru permainan begitu. Apalagi yang bermain adalah langsung mereka masing-masing. Oke. Satu lagi untuk aktivitas ya. Satu lagi untuk contoh aktivitas. Terus kita lihat contoh laporannya. Terus apa menu-menu di ini aktivitas, tinggal klik di sini. Misalnya ini belum pernah kita coba nih ya, fill in the blank. Nah, kita coba nih. Misalnya inilah ya. Oke. Lalu next. Oh, suruh ngetik dulu. Misalnya, jeruk banyak mengandung vitamin C.
Misalnya begini Bapak Ibu, kita sudah mengcopy artikel dari Google ya. Misalnya ya, wortel banyak mengandung vitamin A misalnya ya. Ya, oke. Misalnya sudah ya, kita tinggal tekan next. Nah, dengan menu ini, maka kita bisa hilangkan, klik kata yang sebelah kanan yang mau dihilangkan. Apakah ininya yang mau dihilangkan? Apakah ininya, ya? Atau yang mana yang dihilangkan? Jadi, ini ketik dan. Nah, nanti peserta tinggal kita lihat preview dari peserta. Jadi ini sederhana ini Bapak Ibu, sebuah artikel yang komplit, nanti tinggal kita hilangkan kata-kata yang nanti perlu diisi oleh peserta. Nah ini jadi tinggal drag nih pesertanya nanti. Ini jeruk, sini, jebret, water, jebret. Ya, contohnya seperti permainannya. Oke, kita close. Nah, misalnya kita sudah selesai nih tampilan presentasinya. Kita klik Save and Exit. Save and Exit. Bagaimana cara memberikan link? Cara memainkan Nearpod-nya, ya, membagikannya ke peserta, ke siswa. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Sedang di-save nih Bapak Ibu. Jadi nanti ada dua pilihan Bapak Ibu. Membagikannya secara langsung. Langsung itu artinya seperti yang saya praktekkan tadi. Saya menjalankan slide-nya, peserta, siswa melihat slide-nya saat itu juga, itu secara langsung. Yang kedua, dibuat seperti penugasan, seperti PR, yang punya batas waktu. Misalnya batas waktunya 2 hari, misalnya. Nih, saya kasih link Nearpod, batas waktunya 2 hari. Dalam 2 hari tersebut, peserta siswa bisa melihat kapanpun, ya, untuk mengerjakan tugas-tugas di sana. Nah, fasilitas di Nearpod bisa menambahkan suara. Nah, suara dari kitanya ya, kita rekam secara live untuk memberikan perintah-perintah atau saran-saran untuk peserta. Nah, yang dibagikan bisa kode, bisa link, nah itu bisa dibagikan. Ini karena menunya banyak tadi ini ya, Bapak Ibu masih muter-muter ya. Coba kita back. Nah, kita sebagai narasumber bisa memantau, kalau yang penugasan kita bisa pantau. Siapa nih yang sudah melihat slide kita ya, siapa yang sudah mengerjakan ya, benar berapa ya. Dan ada menu juga yang membuat peserta tidak bisa skip. Nah, misalnya siswanya agak nakal nih, misalnya, saya skip aja nih slide-slide-nya. Nggak bisa. Jadi harus dikerjakan slide demi slide. Nanti ada fasilitasnya di Nearpod-nya. Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan nih. Bertanya tentang sertifikat. Oke. Bagaimana cara berlangganan Nearpod? Apa bisa melalui aksi? Ya, nanti bisa dibantu ya. Berapa slide yang bisa di-up? Yaitu tadi 100 mega. Versi free ya Bapak Ibu. Jadi Nearpod ini sudah baik hati nih Bapak Ibu.
free aja 100 mega ya. Tapi kalau presentasinya hanya berupa slide, ya nggak usah diupload di Netpot. Apa ya, kurang bermanfaat kalau hanya slide PowerPoint maksudnya. Di Netpot itu kalau bisa bervariasi seperti ini, karena bisa menambahkan pertanyaan di sela-sela video. Oke, ada pertanyaan lagi nih, masuk nih, satu lagi. Tentang masih muter-muter Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang bertanya seputar literasi digital, silakan Bapak Ibu bertanya. Tidak hanya ke saya, bisa juga ke yang lain ya. Kalau yang materi yang lainnya, Mas Irwan masih bisa Miro sama Jamboard? Ya, nanti sama Bu Yuli. Oke. Ya, silakan soalnya waktunya sedikit lagi. Oh, berarti ini sudah saya nih Bu Ros. Ya, oke. Saya stop share dulu ya. Ya, mangga. Jadi seperti ini Bapak Ibu, tampilan dari Netpot sangat asik, menyenangkan, interaktif. Nah, nanti dilanjut dengan Bu Yuli tentang literasi digital yang lain. Nah, ini ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu. Stop share dulu ya. Senur. Ini sambil saya menjawab ya Bu, pemaparan harus online atau tidak. Nah, kalau pemaparan, kalau yang live harus online. Kalau yang harus online nih, artinya begini, kalau yang penugasan itu kita sebagai presenter tidak harus online ya, karena linknya misalnya ya, linknya sudah kita kirimkan ke siswa. Nah, kita nggak perlu online sebagai narasumber. Kalau yang satunya ya, kan ada dua pilihan tadi, live sama penugasan ya, atau PR dengan batas waktu tertentu. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup warung kopi kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.